Unjuk rasa warga menolak Undang-Undang Cipta Kerja diwarnai tindakan anarkistis yang merusak sejumlah fasilitas umum. Saat ini unjuk rasa anarkistis itu disebut-sebut telah ditunggangi oleh kelompok perusuh bernama Anarko. Polisi telah menahan ratusan orang pemuda anggota Anarko yang diduga terlibat dalam unjuk rasa anarkistis pada Kamis kemarin. Siapakah sebenarnya kelompok Anarko ini? Mengapa kelompok ini kini dituding sebagai biang kerok pecahnya unjuk rasa anarkistis yang terjadi pada Kamis kemarin? Lantas, adakah pihak lain yang sengaja memanfaatkan dan menggerakkan kelompok pengacau ini guna merongrong stabilitas pemerintah? Dan untuk membahasnya, kini telah terhubung bersama kami Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono. Terima kasih Pak Awi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Awi, ini kalau kita lihat terkait dengan aksi yang terjadi pada Kamis kemarin, ini dikatakan bahwa polisi mengatakan adanya peran kelompok Anarko di balik unjuk rasa anarkistis yang terjadi kemarin. Apa yang membuat atau atas dasar apakah akhirnya polisi mengatakan atau menyebut adanya peran kelompok Anarko di aksi unjuk rasa kemarin, Pak Awi? Begini Mbak ya, sebenarnya terkait demo kemarin, penolakan Omnibus Law, tidak saja Anarko, ada beberapa elemen yang jelas kita bisa lihat bersama, dan dari fakta-fakta memang tadi ada Anarko, kemudian ada kelompok mahasiswa, ada kelompok pelajar, ada kelompok buruh. Mereka bersatu dan kita sama-sama lihat yang pada akhirnya berakhir dengan anarkis. Ini yang tentunya tidak kita harapkan bersama. Namun demikian ini kita masih berproses untuk menyelidiki sebenarnya siapa yang menggerakkan. Demikian. Ya, tapi sejauh ini Pak Awi sudahkah tahu sebenarnya apa motif mereka melakukan hal itu? Yang jelas beberapa dari hasil pemeriksaan mereka-mereka yang kita lakukan penangkapan, mereka banyak juga yang tidak tahu terkait dengan tujuan mereka demo. Dia hanya ikut-ikutan karena ada ajakan di medsos, apalagi yang Anarko dan pelajar-pelajar itu kebanyakan mereka tidak tahu mereka ini demo untuk apa, bahkan ditanya Omnibus Law pun juga tidak tahu. Nah, itu yang juga kita sesalkan karena memang perkembangan media sosial sangat luar biasa, banyak di sana hal-hal yang menyesatkan, dan kita lihat tadi kan, Mabes Polri sudah merilis bahwasanya akibat VE dari Makassar yang seorang perempuan, karena yang bersangkutan pernah bekerja dan sekarang jadi pengangguran, tidak mempunyai pekerjaan lagi, sehingga dia kecewa, memposting hal-hal yang kontraproduktif yang berlawanan dengan Omnibus Law itu sendiri, sehingga yang terjadi masyarakat terprovokasi. Di media sosial juga demikian beredar narasi-narasi yang berlawanan dengan fakta Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Oke, nah kalau kita berbicara kembali ke kelompok Anarko ini, Pak Awi, ini sebenarnya siapa sih sebenarnya kelompok Anarko ini, Pak Awi? Adakah betul bahwa memang ada sesosok orang yang dibalik kelompok ini? Kalau dibilang Anarko, memang sebenarnya sudah lama Polri mendeteksi kelompok-kelompok ini. Biasanya maksudnya di dalam kenyataan sehari-hari itu mereka suka ciri-cirinya vandalisme ya, membuat coretan-coretan di dinding-dinding yang isinya biasanya menyuarakan anti kemapanan, perlawanan terhadap pemerintah, perlawanan terhadap kemapanan. Mereka-mereka ini yang biasanya menyuarakan.
Dan dalam proses ini tentunya kita juga masih proses penyelidikan, apa mereka pure murni mereka yang bergerak sendiri atau mereka yang memprovokasi atau mereka juga ikut-ikutan. Ini sama-sama kita masih lakukan penyelidikan terkait dengan benang merah demo kemarin yang berbuntut terjadinya anarkis. Oke, baik. Ini kalau dilihat berdasarkan pendalaman dari tim Polri sendiri, ini cara kerja dari kelompok ini tuh dalam mengorganisir unjuk rasa hingga akhirnya menjadi anarkistis itu seperti apa sih biasanya Pak Awi? Ya tadi pengalaman-pengalaman yang lalu mereka memang menggunakan media sosial kepada kelompok-kelompok mereka, memberikan informasi terkait dengan rencana-rencana, misalnya ada demo. Biasanya beberapa kejadian kami pernah alami, mereka memang menyusup bergabung. Sehingga yang terjadi, karena memang tadi kita sampaikan, mereka ini anti kemapanan, kemudian anti terhadap pemerintah, kemudian dia tidak segan-segan melakukan pengerusakan. Namun demikian kembali lagi, ini masih proses penyelidikan. Alhamdulillah kemarin juga Polda Metro bisa menangkap 500 lebih anarko yang dari pagi sudah mulai bergerak, mulai dari Tangerang, kemudian Gambir, Jakarta Timur, beberapa tempat lainnya di Pejompongan. Akhirnya kita amankan mereka sebelum ikut demo. Namun demikian yang terlepas yang kita tangkap, tentunya ya tadi bisa kemungkinan yang terjadi mereka menyusup dan melakukan pengerusakan ikut dalam demo anarkis tersebut. Baik, singkat saja Pak Awi, ini sejauh ini apakah polisi juga menduga ataukah adakah indikasi ada aktor intelektual atau orang lain yang mendanai atau memanfaatkan kelompok ini? Semua masih berproses dan kalau dilihat dari segitu besarnya pergerakan massa tidak mungkinlah kalau itu bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkan. Namun demikian kita tidak boleh mendahului, kita patut praduga tidak bersalah, proses masih berlangsung. Beri kesempatan tim dari Polda Metro Jaya dan Baris Krim Polri untuk melakukan mengungkap sampai sejauh mana siapa yang terlibat dalam demo yang berakhir ricuh kemarin. Baik. Terima kasih Pak Awi telah bergabung bersama kami dan kita harapkan juga ini tetap dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada lagi aksi-aksi anarkistis lainnya. Terima kasih Pak Awi, Brigjen Pol Awi Setiono, pemirsa Karopenmas Divisi Humas Polri.